Menjelang pelaksanaan pemilu 2024 masih menyisakan beberapa persoalan, salah satunya semerautnya pemasangan alat peraga kampanye. Tidak hanya di daerah, namun juga di ibu kota. Salah satunya seperti yang Anda lihat di samping saya, ini di salah satu ruas jalan protokol yang ada di Jakarta. Namun bukannya menarik perhatian masyarakat, kehadiran APK ini justru mengganggu bagi sebagian pengguna jalan. Sejalan dengan hal tersebut, pihak kepolisian selaku salah satu unsur penting untuk menjaga kondusivitas dan keamanan berjalannya proses kampanye, turut mengambil alih bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penertiban demi menciptakan kondisi aman dan nyaman bagi masyarakat. Pelaksanaan pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari menyisakan beberapa persoalan. Salah satunya semrautnya pemasangan alat peraga kampanye. Tak hanya di daerah, namun di ibu kota, baik di gang sempit maupun di sejumlah ruas jalan protokol, dipenuhi oleh alat peraga kampanye. Sayangnya bukannya menarik perhatian masyarakat, keberadaan alat peraga kampanye ini justru dianggap mengganggu bagi sebagian pengguna jalan. Ratusan alat peraga kampanye mulai dari ukuran kecil hingga besar yang dipasang di sisi trotoar, jembatan penyeberangan orang, hingga pohon bertebaran. Hal itu cukup mengkhawatirkan apabila terjadi hujan deras atau angin kencang. Adanya sejumlah APK dengan kondisi yang sudah tidak layak berdampak ancaman terhadap keselamatan para pengendara ataupun warga pejalan kaki. Oh, menurut saya sih itu agak mengganggu ya, soalnya takutnya kan kalau misalnya sekarang lagi musim hujan, itu tiang-tiangnya itu tiba-tiba jatuh. Kita pengendara motor kan nggak tahu ya, tiba-tiba kesangkut apa bagaimana, apalagi terutama itu ya sangat mengganggu sih sebenarnya Mbak. Buat pengguna lalu lintas khususnya motor ya. Terus kalau mobil juga takutnya juga terbang apa gimana, karena kan cuaca sekarang lagi hujan, anginnya kencang gitu loh. Agak mengganggu sih, juga mengganggu penglihatan pengemudi gitu loh. Ya. Saran saya sih ya semoga masangnya juga jangan di jalan-jalan yang pengguna-pengguna lalu lintas seperti jalur motor, apa jalur ya kalau bisa ya di taman apa yang tidak mengganggu pengguna jalan lah. Cukup mengganggu sih Kak ya, karena waktu itu saya pernah dari pandangan aja tuh ngelihatnya aja udah kayak semraut gitu Kak. Mungkin jadi kayak gak enak aja dipandang gitu. Itu tanggapan saya sih kalau tentang baliho-baliho partai. Nah, kalau untuk solusinya sih menurut saya harusnya pada apa ya, partai-partai tersebut kalau mau masang baliho tuh ya gimana ya, yang teratur jangan semeraut lah. Maksudnya gimana caranya untuk tidak membahayakan para pengendara nih. Karena saya juga hampir juga pernah kena itu. Lagi angin kenceng, hujan-hujan begini, lepas gitu kan. Kan di berita juga pernah ada tuh, ya kan. Nah itu ngeri banget sih kayak begitu tuh. Saya juga hampir kena soalnya, kena muka soalnya. Kayak gitu sih pandangan saya. Solusinya apa ya, taro atau baleho itu yang aman dari jangkauan lalu lintas lah. Biar nggak mengganggu pengguna jalan gitu aja sih. Menyusul adanya keluhan dari masyarakat, Bawaslu sejak awal telah mengimbau kepada seluruh peserta pemilu dan pilpres untuk meninjau kembali pemasangan alat peraga kampanye yang dinilai bermasalah. Hal ini supaya APK yang terpasang tidak membahayakan masyarakat sekitar. Terkait keluhan ini jangan ke pengguna jalan, kami pun di Bawaslu merasa mengeluh karena ini kan kami juga pengguna jalan dengan alat peraga kampanye yang cukup banyak ini. Laporan yang masuk ke Bawaslu secara resmi, datang melapor, pemantau pemilu datang melapor ke kami, itu ada yang datang melaporkan terkait dengan pelanggaran administrasi alat peraga kampanye. Kami tidak lanjuti dengan cara penurunan. Terkait ini, saya kira kita ketahui bersama bahwa di DKI Jakarta ini kan ada beberapa kejadian. Ada beberapa kejadian alat peraga kampanye partai politik atau kemudian calon anggota legislatif yang kemudian menimpa pengguna jalan yang terjadi di Jakarta Barat, yang terjadi di Jakarta Pusat, yang terjadi di Jakarta Selatan di flyover Pancoran, yang terjadi di Cakung. Itu kan kejadian-kejadian yang kemudian membuat uh, pengguna jalan di DKI Jakarta terganggu bahkan kemudian kecelakaan. Nah, ini yang saya kira menjadi perhatian kita semua bahwa
seharusnya pemasangan alat peraga kampanye ini tidak amburadul, tidak semaunya saja, artinya harus sesuai dengan aturan yang sudah diatur, harus sesuai dengan SK KPU 363 tadi tentang pemasangan alat peraga kampanye. Oleh karena itu, saya kira kita menghimbau bahwa pemasangan alat peraga kampanye atau kemudian di sisa masa kampanye ini kita berharap bahwa alat peraga kampanye ini bisa kemudian ditertibkan lah supaya pengguna jalan juga nyaman menggunakan jalan di wilayah DKI Jakarta. Penertiban alat peraga kampanye dalam pelaksanaan pemilu 2024 itu, KPU DKI Jakarta kan sudah mengeluarkan SK 363 itu terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk wilayah DKI Jakarta. Salah satunya di dalam situ bahwa tempat-tempat yang dilarang untuk dipergunakan atau dipasang alat peraga kampanye adalah flyover, kemudian JPO, kemudian pembatas jalan, taman, dan fasilitas-fasilitas pemerintah. Itu tidak diperbolehkan untuk dipasang alat peraga kampanye. Sementara kalau kemudian kita lihat di DKI Jakarta ini kan hampir semua JPO, kemudian pembatas jalan, kemudian flyover itu dipasang alat peraga kampanye oleh para peserta pemilu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi atensi publik kemudian kepada Bawaslu terutama bagaimana kemudian alat peraga kampanye yang melanggar ini bisa ditertibkan. Nah, oleh karena itu kami sudah berkali-kali melakukan penertiban berdasarkan koordinasi pemerintah daerah, Satpol PP, sehingga penertiban yang kami lakukan secara bertahap mulai tanggal 12 Januari yang lalu sampai hari ini itu dilakukan di semua tingkatan, baik di provinsi, di kabupaten kota, di kecamatan sampai di tingkat kelurahan. Walaupun secara umum belum semuanya bisa ditertibkan karena memang cukup banyaknya alat peraga kampanye yang dipasang di wilayah DKI Jakarta. Dan terkadang ketika sudah ditertibkan alat peraga kampanye itu kemudian dipasang kembali oleh peserta pemilu atau relawan. Itu yang sebenarnya menjadi kendala dalam hal penertiban alat peraga kampanye di wilayah DKI Jakarta. Aturannya memang penertiban alat peraga kampanye ini sebenarnya kalau di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2011, alat peraga kampanye sebenarnya ini itu ditertibkan sendiri oleh partai politik. Tapi karena ini kita sudah sampaikan ke partai politik, tapi itu tidak dilakukan, maka Bawaslu sebenarnya punya kewenangan untuk menjadikan pelanggaran administrasi pemilu yang tadi kami rekomendasikan ke KPU diteruskan kepada pemerintah daerah termasuk Satpol PP untuk melakukan penindakan penertiban alat peraga kampanye. Nah, itu sudah kita lakukan dan tadi saya sampaikan sudah berkali-kali kita melakukan penertiban alat peraga kampanye di semua tingkatan dan kita akan lakukan sampai nanti terakhir masa kampanye pada tanggal 10 Februari. Untuk mengatasi APK yang bermasalah, Bawaslu mengerahkan jajaran pengawas pemilu bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Pemda setempat untuk melakukan penertiban.